Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jens Kasih Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang report writing. Bagaimana teknik penulisan dalam menulis report writing ataupun laporan. Nah, biasanya ini akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang jurusan teknik ataupun MIPA yang ingin membuat laporan praktikumnya, tentunya dalam English version. Nah, kali di video ini kita akan ngebahas tentang technical language yang harus kita perhatikan dalam membuat report writing dalam versi bahasa Inggris tentunya. Nah, kita akan ngebahas tenses dan juga vocabulary yang harus kita waspadai ketika membuat technical language. Mungkin juga bingung kira-kira mau pakai simple present atau simple past ya dalam membuat suatu laporan praktikumnya. Nah, yang pertama tenses. Untuk review of literature ataupun kajian pustaka dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia, itu biasanya kita bisa memakai simple present, simple past ataupun present perfect kalau bentuknya seperti ini ya, yang mana tahunnya kita taruh di dalam kurung. Tapi kalau misalnya kalimatnya the research, by Albert in 1993, maka otomatis pastinya kita pakai simple past. Tapi kalau dalam bentuk dalam kurung seperti ini, biasanya kita boleh memakai 3 tenses, yaitu simple present, simple past, dan present perfect. Tapi lebih seringnya dipakai simple present. Atau kecuali misalnya kalau tahunnya terlalu lama dan kemungkinan sudah lama sekali dan mungkin teorinya tidak terlalu valid, kita biasanya memakai simple past. Jadi intinya boleh memakai ketiga tenses tersebut. Nah, untuk simple present sendiri kita bisa pakai ke dalam membuat report writing kita, yaitu ketika menjelaskan continuing objective, yaitu tujuan dari laporan kita. Seperti contoh berikut. Dan juga membuat ataupun menerangkan suatu prinsip-prinsip ataupun aturan ataupun teori yang berhubungan dengan jurusan kita. Misalnya contohnya seperti ini. Atau untuk menjelaskan data atau result yang kita capai ketika membuat laporan tersebut. Nah, sementara simple past ataupun past perfect bisa kita pakai untuk menjelaskan peralatan yang telah kita pakai dalam melakukan penelitian di praktikum kita ataupun prosedur yang kita pakai dan apa yang terjadi selama praktek tersebut ataupun penelitian yang kita lakukan tersebut. Seperti terlihat dalam contoh, kita bisa memakai simple past ataupun past perfect. Nah, untuk vocabulary-nya sendiri, hati-hati, kita tidak boleh memakai bahasa yang terlalu personal. Biasanya terlalu personal diindikasikan dengan menambahkan kata saya dalam penelitian kita. Kalau dalam bahasa Inggris tidak boleh. Biasanya kita akan jadikan kalimat pasif seperti contoh berikut. Was investigated. Jadi akan salah kalau kita bilang I investigated. Atau juga bisa seperti ini. This study. Jangan my conclusion. Jangan ada kata my. Jadi kita ganti dengan the conclusion of this study. My conclusion tadi kita ganti dengan the conclusion of this study. Kemudian tidak boleh ada namanya idiomatic. Contohnya kata-kata seperti kids, boss, gonna, wanna, stuff itu nggak boleh. Tidak boleh ada phrasal verbs. Contohnya seperti go up, look up. Jadi mungkin look up-nya kita ganti menjadi search mungkin. No contraction, tidak boleh disingkat seperti ini. Will nggak boleh, harusnya it will. It doesn't nggak boleh, harusnya it does not. No question, masa kita nanya pula dalam laporan kita ya. Kemudian no personal adverb seperti kata surprisingly, fortunately itu nggak ada dalam laporan penelitian ataupun laporan praktikum yang bersifat akademik. Dan juga sangat disarankan untuk tidak mengulangi kata yang sama, terutama dalam satu paragraf. Misalnya, seperti kata then dalam satu paragraf itu kebanyakan. Saya ganti next, mungkin afterward misalnya. Atau kata-kata seperti demonstrated, kita ganti mungkin the result shows, for example. Dan kemudian ada pula it is, kemudian nggak boleh. Kita ganti yang lain, mungkin kita ubah posisinya.
Oke, jadi itu yang harus diwaspadai dalam report writing. Yang pertama tenses yang kita pakai, jadi bisa kita pakai simple present, past, dan present perfect. Dan vocabulary intinya tidak boleh memakai personal language dan juga bahasa slang, dan juga tidak boleh mengulangi kata yang sama dalam satu paragraf, itu terlalu banyak, nggak boleh. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.